Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alallahu al-hasana bi asyri amthal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'ala nadaakan sinten Allah Gusti Allah al-hasanata ing kebagusan bi asyri amthaliha kelawan 10 piro-piro padane hasanah. Asyahru utawi saulan kebaikan 1 bulan Ramadan iku bi asyri asyurin kelawan 10 bulan. Jadi bulan Ramadan 1 bulan itu sama dengan 10 bulan. Wasiya musiddati ayamin utai poso 6 dino ba'da syahri sa'use bulan Ramadan iku tamamus sanati sempurnane setahun. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang amal kebaikan itu pahalanya 10 kali lipat. Puasa Ramadan pahalanya sama dengan 10 bulan. Lah padahal bulan ini ada berapa? 12. Kalau 1 bulan sama dengan 10 bulan berarti sisa 2 bulan. Makanya yang 2 bulan itu ditebus dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Siapa orang puasa 6 hari di bulan Syawal itu sama dengan puasa 60 hari. 6 kali 10 60 hari. 60 hari berarti sama dengan 2 bulan. Artinya siapa puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal berarti dia sama dengan puasa 1 tahun. Ini sama dengan hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man shoma ramadhana wa adbahu sittan min syawal. Siapa orang puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal faqad shoma as-sanah. Dia seperti puasanya 1 tahun penuh. Terus beliau hadis riwayat Abu Syekh. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Jalan dadiaken sinten Allah Gusti Allah dadiaken ma ing perkara yakhruju kang metu apa ma metu min ibni Adam saking anak Adam. Allah menjadikan sesuatu yang keluar dari anak Adam. Maksudnya kotoran ini keluar. Sesuatu yang keluar dari manusia. Masalan ing dadi contoh li dunya maring dunyo. Jadi dunyo ini ibarat seperti kotoran yang dibuang gitu loh. Dibuang di WC ini loh. Artinya manusia ini meskipun makanmu enak ya, meskipun kamu berusaha makan sate, gulai, steak ya, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi tahu dibaca kasroh. Dunia ini pada akhirnya seperti itu. Dunia ini akan berakhir dan akhirnya itu juga hancur gitu loh.
akhirnya dunia ini akan hancur ya. Dunia ini hanya sementara dan pasti akan sirna. Makanya kata Rasulullah SAW, orang seperti hebatnya apa di dunia ini, jenderal lah, presiden lah, kaya raya, bangun rumah tingkat 70 umpamanya. Nah setelah itu juga hancur juga, hilang juga. Jadi makanan itu seenak apapun ya. Makanan ini kalau belum dimakan kan enak sekali, lezat ya. Semua orang kepingin ya. Sate lah, gulai, lobster, makanan mahal. Tetapi setelah dimakan jadi tahu dibaca kasroh, ya seperti itulah. Dunia ini akan hancur, akan sirna. Ya. Makanya jangan terlalu bangga dengan dunia. Rawahu Ahmad. Selanjutnya juilat dan dadi akan li kedua ingsun apa al ardu bumi masjidan ing dadi masjid wa tahuron lan kang suci. Masjid itu dijadikan menjadi suci ya, tahur ya. Dan suci mensucikan. Masjid orang sholat dimanapun itu boleh ya. Bumi ini masjid semuanya. Kalau agama lain tidak boleh, sholat harus di gereja, harus di pura, sholat harus di rumah ibadah. Tetapi umat Islam ini dimudahkan oleh Allah, seluruh bumi ini masjid ya. Kamu boleh sholat dimanapun ya, di bandara, di terminal, di lapangan. Bumi ini masjid bagi umat Islam. Watahuron dan menyucikan, suci mensucikan, dibuat mensucikan najisnya anjing, dibuat tayamum ya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim ya. Jadi dimanapun orang ini sholat ini boleh, mau di dalam gua selama tidak najis. Julasa Allah Ta'ala gadan ahlul wara'i wa zuhdi fid dunya. Julasa Allahi utawi pira-pira wong kang parek maring Allah, konco lungguh. Arti asalnya itu teman duduk. Bukan berarti Allah bisa dijak ngopi, tetapi yang dimaksud orang-orang yang kelak akan mendapat tempat istimewa. Orang-orang yang besok akan ada di dekat Allah ya, itu ahlul wara. Besok ya, ghadan dalam sisuk iku ahlul wara'i, ahli wirai. Wira ini orang yang hati-hati deh. Orang wira ini orang yang menjaga diri, jangan sampai mengambil barang yang tidak jelas. Syubhat pun tidak, apalagi haram ya. Wira ini orang yang menjaga diri dari hal-hal yang tidak jelas ya. Apalagi yang haram ya. Hati-hati ya. Selalu saya ingatkan kamu jadilah jujur ya. Sulit manusia tidak jujur ini tidak punya tempat di dunia ataupun di akhirat ya. Wa zuhdi lan wong kang zuhud fit dunia in dalam dunia. Zuhud niku orang yang zuhud tirakat ya. Orang yang tidak silau dengan gemerlap dunia ya.
Orang yang mengambil kecukupan hidup ya, tidak berlebihan. Ini namanya zuhud. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang tidak rakus, tidak curang, besok ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnul An Salman. Al-junubu, selanjutnya al-junubu wal haidu la yaqra'ani syai'an minal Qur'an. Al-junubu utai wong kang junub, wal haidu lan wong kang haid. Ya. Orang junub dan orang haid iku layak ro'ani ora kena moco sopo karuni, dia tidak boleh membaca syai'an cuci minal Qur'ani saking Qur'an. Hadis ini menunjukkan arti orang junub haid itu tidak boleh baca Quran. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah itu tidak boleh kalau baca semuanya, kalau sebagian boleh ya. Tetapi ada juga yang boleh menurut mazhab Daud al-Zahiri ya. Di ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Rawahu Tabrani. Al-jannatu utawi swarga, surga iku tahta aqdamil ummahati, ing dalam isore pira-pira delamaane ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya nopo? Yakni orang yang taat kepada orang tua, orang yang taat kepada ibunya ya, itu menjadi sebab dia akan masuk surga ya. Jadi seakan-akan surga itu di bawah kekuasaan seorang ibu. Makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Ini hadis ternyata ya. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah menyuruh orang yang mau berangkat perang itu oleh Rasul suruh kembali demi untuk melayani ibunya. Jadi kamu melayani ibumu, berbakti kepada ibumu, itu tidak lebih kecil daripada jihad fi sabilillah. Makanya ini harus diperhatikan. Jangan jadi durhaka. Kemuliaan hidupmu sangat ditentukan oleh keridhaan orang tuamu, terutama ibumu. Jangan sekali-kali kamu jadi durhaka ya. Ini ancaman berat ya. Tidak akan ada orang hidup sukses tanpa restu orang tua. Makanya ini surga di bawah telapak kaki ibu ya. Artinya dengan orang berbakti kepada ibunya, siapa orang yang melayani ibunya ya, maka seakan-akan ya, surga sudah ada di genggamannya. Jadi surga itu seakan-akan apa kata ibu katanya. Sebab ini didawuhkan oleh Rasulullah SAW, dengan kamu
mendapatkan ridho ibu, ya, tawadhu, terus berusaha untuk tunduk patuh, ya. Siapa orang berbakti pada ibunya, maka surga ada di situ sudah. Tapi sebaliknya, siapa orang durhaka, ya, ini dosa besar, ya. Ijma semua ulama, tidak ada yang tidak bilang tidak. Menyakiti orang tua itu minal kabair, termasuk dosa besar, ya. Ini harus kamu jangan sekali-kali, ya, durhaka, bentak, apalagi ngamuk, ya. Hati-hati. Selanjutnya kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru qabla dar. Al-jaru utawi milih tonggo iku qabla dari sadurunge milih omah, ya. Hendaknya kamu memilih tetangga sebelum kamu milih rumah. Artinya tetangga ini faktor penting. Kamu kalau punya tetangga orang-orang baik, tetangga orang yang ramah, yang tidak reseh, yang tidak usil, hidupmu tenang. Sebaliknya kalau kamu hidup di lingkungan yang masyarakatnya, ya, usil, jahil, hasut, tukang menggunjing, nah, ini kamu akan sulit, ya. Hidup ini menjadi nggak tenang, ya. Kadang saya lihat di perkampungan orang jor-joran musik, sini pasang salon, sini pasang salon. Jadi kampung kayak diskotik, dar 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 dem dar dem. Menurut ya budek kabeh rasanya kupingnya. Untuk apa sih pasang salon gede? Kan cukup kupingnya sendiri, pakai headset kan sudah. Tapi ada sebagian kampung itu saya lihat, salon gede-gede di rumah. Dan itu sehari-hari dangdutan, situ orkes, situ rock, curah. Ngene ku lho. Oleh opo, ya. Kuping-kupingi dewe lho. Pakai handphone aja cukup. Ngapain? Oke, sound system. Tetangga yang busuk, tetangga yang buruk, yang hasut, yang iri, yang, ya, itu akan membuat sulit, ya, kehidupan tidak harmonis. Makanya kata Rasulullah SAW, pilihlah tetangga sebelum kamu pilih rumah. Jadi tetangga ini faktor penting, ya, supaya kamu bisa hidup dengan tenang. Kalau kamu hidup di masyarakat muslim, beragama, saling menghormati, aman, ya, kehidupan tenang. Warrafiqu qabla tariq. Warrafiqu tait konco iku qabla tariqi sadurunge dalan. Artinya sebelum pergi kamu pilih teman, ya. Sebelum milih rute, teman itu lebih baik daripada rute perjalanan. Kalau kamu pergi dengan orang yang menyenangkan, kalau kamu pergi dengan orang yang baik, maka perjalanan ini menjadi sangat menyenangkan. Sebaliknya kalau kamu pergi dengan teman yang ngomel, meso, ya perjalanan jadi gak nyaman, ya. Kita ini kalau pergi bersama-sama dengan teman-teman yang menyenangkan, tidak terasa. Jalan kaki pun kompak, ya. Tidak terasa. Makanya memilih teman itu penting, ya.
Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita pilihlah tetangga, pilihlah teman. Yang ketiga, wazadu qabla rahil. Wazadu tawi sangu iku qabla rahil sadurunge budalan. Hendaknya kamu punya bekal sebelum perjalanan. Orang mau pergi jauh, bekalnya harus cukup ya. Apalagi mau pergi ke akhirat. Orang mau pergi menuju ke akhirat, bekalnya harus cukup ya. Kita hidup di dunia ini cari bekal. Jangan sekali-kali kita ini sembrono, apalagi terhadap hak orang lain ya. Carilah bekal ya. Azad qabla rahil. Carilah bekal sebelum kamu berangkat ya. Di dunia saja kalau kamu punya sangu enak ya. Saya sudah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Terakhir kemarin sebelum Covid, saya dari Mekah, saya dari Mesir, saya pergi ke Yunani. Yunani jauh. Saya belum pernah pergi Yunani, berangkat sendiri ke sana, tapi saya tenang. Karena apa? Saya punya uang, saya punya ATM, saya punya kredit card. Nah, jadi walaupun pergi sendiri, enjoy aja. Saya pergi sendiri, Jakarta, Singapura, Aten, enak. Sendiri saya, nggak ada temannya, sendiri. Karena apa? Saya punya ATM, saya punya kredit card, saya ada duit. Ya. Pergi jauh pun enjoy. Ya. Karena ada bekal. Saya tidak takut, mau makan ada uang, naik taksi ada uang, tidur di hotel ada uang. Duh, kalau ada bekal, pergi kemanapun enak. Saya sudah pergi ke kapan hari saya pergi dari Belanda naik kereta, naik bis ke Paris. Dari Paris saya pergi ke Swiss. Saya pergi ke Zurich, pusat FIFA sepak bola. Saya pergi ke Zurich. Dari Zurich saya pergi ke Lucerne. Nah, itu danau yang sungai yang kota yang cantik. Dari Lucerne saya pergi ke Milan, pusatnya sepak bola, San Siro Stadium. Wah, saya sudah pergi ke markasnya AC Milan. Dari Milan saya naik pesawat ke Malaga, Spanyol. Dari Spanyol naik bis ke Granada. Saya udah pergi keliling dunia. Enak karena apa? Saya punya uang. Santai, naik bis, naik kereta, naik bisa. Kalau kamu punya jalan, punya uang, kamu bisa pergi kemana-mana. Dari Spanyol saya terbang ke Belanda, dari Belanda pulang ke Jakarta. Enak. Siapa punya bekal, dia bisa melakukan perjalanan kemana-mana ya. Tetapi kalau kamu tidak punya bekal, ojo lungo ke omai sumpah. Nah, isu-isu ngene iki, kate sarapan, ganti duit. Ndelahong kan belum. Itu ku pecel, duit sapa? Ganti duit masih ke oma. Lolak-lolok. Nah, tapi kalau kamu punya uang, kamu bisa pergi kemana-mana. Saya pernah pergi ke Konya, dari Istanbul ke Konya, mengunjungi makam Jalaluddin Rumi. Sendiri saya, seorang diri, tidak pakai teman. Beli tiket. Mau sekarang ini beli tiket online. Jadi dunia ini sekarang ada di handphone gitu.
beli tiket, beli ini, beli ini, semua ada di sini. Gak bayar, tek 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 tek, bayari bulan depan ditagih. Jadi wong sugih iki penarek. Utang itu gak ditakoni jaminan, gak dikwitansi, langsung petek ini. Saya mau pergi beli tiket tek petek. Udah, nggak perlu jaminan, juga ditanya rumahnya di mana Pak, nggak usah. Petek yes. Tiket datang. Nah. Utang itu lek wong sugih enak, gak perlu kwitansi. Tes yes mari. Tapi kalau nggak di duit, utang nang koperasi, nggo BPKB, materai rapi itu, rangkep, tanda tangan, metu duit 1 juta, tanda tangannya 17. Masuk gak bisa tek. Kita ini sekarang dunia udah digiringkan sama tangan. Saya pergi kemanapun sudah enggak pakai ini, cukup pakai handphone ini. Aplikasi di sini beli tiket, ada hotel, taksi, semua bisa lewat handphone. Ini seandainya nggak ada COVID itu saya pingin ke Italia. Saya sudah pernah pergi ke Italia, saya sudah pergi ke Spanyol, saya sudah pergi ke Amerika, saya pernah tinggal 2 bulan di Inggris. Kamu kalau punya uang, bisa bahasa Inggris, apa yang susah? Kamu bisa keliling dunia. Tapi kalau kamu gak duit duit, keliling desa yang angel. Dolah gak duit konco. Makanya jangan jadi malas ya. Kata kuncinya jangan malas. Malas menjadikan miskin ya. Malas dan miskin ini satu RT satu RW ya. Makanya saya ingin semua santri ini rajin, pinter, kaya, supaya kamu ini bisa keliling kemana-mana ya. Arwahu Tabrani. Selanjutnya al-jaru ahaku bisuf'ati. Al-jaru utawi tonggo iku ahaku luwih ngahaki sapa jar bisuf'ati akhihi kelawan ngejoki rego. Ngejoki rego ini gini lah. Saya ini seandainya ini punya rumah jejer sama ini, maka rumah ini lebih berhak dijual pada saya. Rumah sebelah tetangga itu lebih berhak untuk membeli gitu. Suf'ati akhi itu maksudnya membeli kepada sampingnya. Jadi kalau ada orang jual rumah, jual tanah, sebaiknya ditawarkan pada sampingnya dulu gitu. Dia lebih berhak. Apalagi kalau itu milik bersama. Umpamanya rumah ini milik saya berdua dengan orang, join umpamanya. Maka kalau teman saya ini menjual, dia harus jual dulu pada saya. Karena apa? Ini suf'ah ya. Apa ngejoki. Kita ini kan milik bersama. Temannya lebih berhak untuk membeli gitu. Kecuali kalau tidak mampu ya. Selama dia masih mampu, hendaknya dijual pada tetangganya ya, itu namanya suf'ah. Dengan harga yang umum, harga yang standar ya. Wallahu a'lam. Muga-muga kabeh diparingi sehat.